Hai, selamat datang di channel saya, Bob Andara. Kali ini saya kedatangan tamu yang cukup unik, yaitu kita sebut saja Nur. Ya, apa kabar Nur? Baik, oh. Jadi kita akan berdiskusi atau bincang-bincang mengenai seorang street artist. Jadi sebuah subkultur dari urban art. Boleh cerita nggak Nur mengenai profesi dan aktivitasnya? Oke, salam kenal, nama saya Nur. Saya seorang street artist, tapi juga sekarang lagi fokus untuk membangun sebuah urban art supply store di Jakarta Timur. Iya. Nah, kita kan taunya street artist itu terkait sama mural, graffiti. Nah, coba deh jelasin apa sih ruang lingkup dari street artist ini? Iya, street artist itu sebenarnya seni yang memakai ruang publik. Seni yang memakai ruang publik ya? Iya, sebagai medianya. Sebagai media. Jadi direspon langsung oleh khalayak umum, bukan seperti di dalam ruangan, bisa dinikmati untuk semua orang. Iya, jadi bukan semacam indoor kayak art gallery, gedung gitu ya. Iya. Dia awal mulanya itu ya dijalani ke public space. Di public space, di situ. Nah, apa aja art yang ada di street art ini? Street art itu macam-macam ya. Ada dia ada mural, graffiti. Terus juga ada instalasi juga. Instalasi ya? Instalasi di ruang publik. Jadi ini seni yang ada di jalan. Seni yang ada di jalan, di ruang publik itu ya? Oke. Nah, ini menarik karena kita banyak yang belum tahu sebenarnya. Ternyata graffiti dan mural itu juga bagian dari street art ya? Nah, sekarang mungkin teman-teman ingin tahu nih, bedanya apa ya mural sama graffiti? Bisa cerita nggak, Nur? Jadi kalau mural itu sendiri kan sebenarnya ada pesan atau ada story yang disampaikan ya. Tapi kalau graffiti cenderung lebih ke banyak macamnya graffiti. Dia kadang ada nama mereka yang mereka tampilkan di ruang publik. Ada juga bentuknya seperti tagging, sekedar coretan nama geng atau nama-nama yang mereka ingin sampaikan. Message-nya apa nih mereka sampaikan? Rata-rata kaligrafi itu kan sebenarnya culture ya. Jadi kadang mereka mungkin yang pengen sampaikan mungkin nama geng mereka. Nama geng? Ya, atau nama kelompok mereka. Atau nama mereka secara pribadi untuk mereka ingin dilihat namanya di ruang publik ya. Eksistensi mereka? Yes, Oke. Mungkin kita bisa cerita sedikit dari historinya ya kan? Sejarahnya asalnya dari mana sih street art ini? Kalau street art sih sebenarnya itu udah banyak ya dari lama gitu. Dan itu luas sekali. Kalau kayak mural sama graffiti sendiri sejarahnya beda ya. Jadi setiap cabang itu punya histori masing-masing sih. Kalau mural seperti apa? Kita coba dari mural ke graffiti ya. Kalau mural misalnya ada yang bilang itu lukisan gua itu cikal bakalnya mural. Lukisan gua, manusia gua gitu ya. Atau kayak yang di Mesir, yang di dalam kuburan Firaun itu kan ada mural. Ada gambar-gambar tuh ya di temboknya. Itu kan bisa dimasukkan dalam bagian dari mural karena ada pesan yang ingin disampaikan, proses mereka dalam sosial mereka, perbedaan kerja dan juga pejabat-pejabatnya di situ kan ada ceritanya kan zaman dulu mereka tuh bertani begini terus cara mereka jadi mereka ingin menyampaikan mereka dulu hidup seperti ini ada pejabatnya ada pekerja, ada apanya. Jadi, ada struktur sosialnya. Kalau di lukisan gua sendiri kan, kita bisa lihat proses mereka berburu. Manusia zaman purba itu. Ada orang bawa tombak gitu ya, gambar-gambar sederhana. Jadi itu masuknya sih banyak yang bilang itu masuk ke dalam bagian mural. Kalau graffiti sendiri itu sebenarnya banyak. Kalau kita cari tahu itu banyak yang sebenarnya awal mulanya itu di Amerika ya.
Jadi itu semua. Ini mural modern ya? Enggak, itu jatuhnya graffiti. Graffiti, oh oke. Jadi street art itu luas banget. Luas, ada mural, ada graffiti, berbagai macam. Cuman kalau urban art itu ya seni yang ada di area urban. Ya kan pembangunan masif, gedung-gedung sangat tinggi, tembok beton yang di mana-mana. Nah, mulailah ada gerakan-gerakan atau seni urban mulai bermunculan itu di era-era modern. Oke. Nah, kita balik lagi ke mural nih, Nur. Jadi mural itu kan beda dengan graffiti ya. Nah, kalau mural itu lebih ke karya seni gambar yang punya makna gitu ya? Atau gimana muralnya? Ya. Kadang ada story atau enggak juga makna sih. Kadang mereka cuma pengen lebih ke estetik aja. Estetik. Ada karya seninya dalam. Jadi saat dipandang itu untuk memberikan keindahan. Memberikan keindahan. Jadi ruang publik. Jadi nggak harus selalu ada ceritanya. Kadang mereka cuma sekedar warna-warna dengan komposisi. Tapi saat orang-orang memandang karya tersebut dibandingkan punya tembok abu-abu, itu lebih bisa memberikan efek estetika, sehingga saat masuk ruang itu tadinya temboknya cuma abu-abu kan terasa lebih hidup. Oh, oke. Jadi nggak harus ada ceritanya sih. Nggak harus ada ceritanya ya. Oke. Nah, biasanya apa sih yang dilukis oleh mural itu pada umumnya? Kadang mereka ada beberapa ya isu sosial. Atau kadang ada misalnya cerita yang mereka sampaikan. Atau ada juga yang mereka cuma pengen lukis keindahan. Ya, pengen bikin ruang publiknya menjadi cantik. Jadi bisa macam-macam ya. Macam-macam. Bisa tentang pemandangan, bisa tentang benda, bisa tentang apa tuh? Komposisi warna. Bahkan cuma hanya bentuk-bentuk abstrak juga, tapi saat itu bisa dinikmati oleh banyak orang dan memberikan efek keindahan, itu juga udah masuk bagian dari mural. Dari mural itu sendiri ya. Oh, nah kalau kita lihat nih di hotel-hotel gitu ya, Nur ya, atau di sekolah, mungkin sekolah seni, itu juga termasuk mural ya. Misalnya kan kalau di hotel dia ada butik hotel misalnya, temboknya dilukis ya, itu mural. Oh, itu termasuk mural. Tapi ada juga sekarang udah banyak graffiti juga udah masuk ke galeri, dia juga masuk ke restoran, hotel. Nah, jadi sebenarnya ini masih dalam masih diperdebatkan ya. Jadi batas mana antara graffiti dan mural itu belum ada yang belum ada garis baku gitu ya. Masih diperdebatkan karena ada yang bilang kalau full pakai spray masuknya graffiti. Tapi ada banyak juga mural artis sekarang full pakai spray. Ya tadinya mungkin dia pakai kuas. Iya, pakai kuas kan. Karena mereka mengejar speed untuk kecepatan biar cepat kelar muralnya, mereka full pakai spray. Jadi sebenarnya masih di ranah abu-abu. Oke. Nah, sekarang kita pindah ke graffiti nih. Nah, graffiti itu sejarahnya boleh cerita nggak ke teman-teman nih, sejarahnya graffiti? Itu berasal dari di Amerika ya awalnya ya? Iya, awalnya sih dari geng ya. Dari geng. Oh, geng-geng di Amerika. Culture-nya gitu. Mereka awalnya gambar-gambar nama geng mereka untuk menandakan area teritorinya. Jadi biar itu nggak bisa dimasuki sama geng sebelah gitu ya. Oh, buat mark dia punya teritori ya? Iya, betul. Awalnya itu. Nama gengnya ditandai. Makanya kan graffiti, hip hop kan identik. Hip hop graffiti. Oke. Berarti untuk itu ya tujuannya ya. Awal-awalnya dengan mungkin dengan skill art yang kurang lebih sedang-sedang aja atau gimana? Iya, dulu ya mereka hanya nulis nama geng. Nulis nama geng aja? Ya. Oh. Tapi akhirnya seiring berkembangnya waktu, akhirnya banyak yang mengimprove mereka, akhirnya menulis nama mereka sendiri, menjadikan hobi. Iya, mereka nulis nama mereka sendiri, atau nandain kayak Nur was here gitu ya. Dia nandain kalau saya pernah sempat ke sana dan meninggalin jejak di area tersebut. Oh gitu. Ya, ini cukup ranah yang cukup abu-abu sebenarnya kan, graffiti ini kan. Di satu sisi dia juga bisa menjadi art, di satu sisi
ada persepsi orang-orang tuh menjadi semacam vandalisme ya, Iya. atau mengganggu keindahan kota atau gimana. Butuh protes ya. Mereka untuk kalau mereka nggak suka sesuatu, akhirnya mereka bikin sesuatu yang untuk ya bentuk mereka menyuarakan nggak suka mereka terhadap hal-hal tertentu melalui grafiti itu. Ya, atau sekedar mereka mengeluarkan kekesalan mereka, terus mereka jadi emang latar belakangnya itu sangat bermacam-macam sih. Jadi ada yang emang pure mereka karena pengen nyari adrenalin atau pengen pengen sekedar ngeluarin kesalahan mereka, atau ada yang emang mereka pengen protes, jadi mereka tulisan itu banyak kata-katanya tentang isu-isu yang mereka angkat, mereka protes. Kalau kita lihat kan waktu Perang Dunia Kedua ada juga tentang tentara yang nulis di tembok gitu ya. Ya, itu juga sebenarnya ada yang bilang itu termasuk bagian dari grafiti. Mereka tulis kayak tanda perdamaian, kan banyak yang coret di dinding, tanda peace itu kan. Terus misalnya kayak yang protes mereka terhadap polisi yang lambang logo acap yang Alpos Arbasa itu kan, mereka juga bikin kayak gitu. Jadi itu bagian dari grafiti. Iya, itu bagian dari grafiti. Kadang mereka kalau demo kan mereka suka tulis hal yang mereka nggak suka itu melalui grafiti dan tagging sih. Masuknya ke tagging. Ke taggingnya. Jadi dari grafiti itu juga ada tadi tujuannya juga bermacam-macam ya. Macam-macam. Ada yang emang mereka kesal dengan hidup mereka atau apa, terus mereka melakukan protes di jalan, mereka melakukan hal-hal itu. Ada juga yang mereka merasa mereka mungkin terhimpit di kampung kecil, terus ada pembangunan yang masif, dan mereka ngelakuin. Ada juga mereka punya geng sekolah, antar sekolah, jadi mereka menandakan teritorinya. Jadi emang latar belakang ini berbagai macam. Ada juga orang yang ditanya kenapa kamu ngelakuin itu, ya aku semacam mencari adrenalin saja. Cuma nyari adrenalin aja kan? Pengen ngelakuin hal-hal yang ilegal. Jadi ada rasa takut itu kan dari semacam mengisi mancing adrenalin kan? Itu ya. Nah, kalau dari segi artistik atau keilmuannya nih, kalau mural itu kan ada kaitannya mengenai ya seni rupa, desain kan. Kalau dia bikin sebuah gambar komposisi benda, misalnya botol gitu, ada background knowledge dia bagaimana dia bisa membayangkan itu. Jadi punya semacam prerequisite skill lah, jadi skill mandatorinya yang dia punya gitu. Nah, kalau graffiti ada enggak? Enggak, karena mereka itu sebenarnya tumbuh di jalan dan dengan pelakunya tuh latar belakang itu berbagai macam. Ada yang dia dari orang medis, ada yang arsitek, ada yang dia mungkin cuma tamat SD. Jadi emang ini nggak ada batasan latar belakang pendidikan. Lagi dia menggambar karyanya di jalan, diterima dikenal ya. Nggak bebas pokoknya, free ya, nggak ada kategori apa ya. Lalu kalau Nur melihat bahwa ini grafiti yang keren, ini yang kurang keren, itu dari mana kriterianya? Apakah Nur menganalisa nih, fontsnya keren nih kayaknya nih, apa dari mana, komposisi pakai warnanya apa gimana? Atau emang Nur mengapresiasi sebagai karya seni aja gitu? Itu balik lagi ke selera. Jadi ada yang bilang sebenarnya vandalis atau tagging ini banyak sebagian orang bilang ini nggak merusak estetika atau apa, tapi ternyata di luar negeri ini dijadikan bagian kerjasama dengan brand fashion. Jadi selera jadi nggak ada tolak ukur. Jadi sebagian orang bilang karyanya si A jelek, tapi sebagian bilang karya si A ini bagus. Jadi emang terbuka, sangat bebas, dan itu yang bilang bagus. Akhirnya opini masyarakat atau opini publik ya. Jadi tidak ada parameter yang baku ya, bahwa grafiti yang ini keren based on apa, kriteria apa, nggak ada ya. Tapi mungkin di komunitas sih sebenarnya ada standarnya. Tapi balik lagi bisa lebih ke skill mereka dalam menggunakan custom plot tersebut, terus warna-warna, komposisi warna yang mereka gunakan,
tapi itu nggak ya dinilai sama pelaku sendiri sih. Paling ada perbedaannya kalau di grafik itu ada yang namanya toys. Jadi Apa? toys. Jadi itu anak-anak yang baru gambar tapi nggak, kalau mereka bilang nggak punya skill. Nah itu mereka nyebutnya toys. Karena nyubi gitu ya? Ya boleh dibilang karyanya kurang oke lah. Kurang oke dalam mainan estetik gitu ya? Tapi balik lagi standar bagus atau enggak itu ya diatur oleh si komunitas sudah dibentuk sendirinya gitu. Jadi komunitas punya peran gitu ya? Iya. Punya peran merating skill atau bagaimana kualitas dari graffiti ini. Iya. Oke. Akhirnya misalnya banyak opini menganggap karya yang seperti ini itu bagus, ya akhirnya diamini oleh sebagian orang. Karena nggak ada yang membuat aturan itu secara tertulis dan gimana. Standar quality dari graffiti itu seperti apa gitu. Kalau di sini kan mungkin udah ada bagian akademik untuk menilainya, ada yang menelitinya juga. Kalau di graffiti ini emang masih abu-abu banget. Nah, teman-teman, baru pertama kali ini nih tamu atau guest di podcast saya pakai masker. Nah, itu kenapa? Bisa dijelasin nggak? Boleh, Nur. Jadi di teman banyak ya dari kita itu nggak mau dilihat personalnya. Jadi kita pengen misahin antara karya atau yang kita kerjain ini ke ruang pribadi kita sih. Berarti prefer anonymous ya? Iya, jadi kita lebih pengen dilihat karyanya aja sih. Pengen lihat karyanya, bukan sosok artisnya siapa. Atau mungkin ada concern lain ya, mungkin misalnya wah kalau kita dikenal nih akan ada dampak negatifnya gitu, ada nggak sih? Kalau untuk di teman-teman di graffiti artis itu banyak mereka yang menyembunyikan identitasnya kan, karena mereka itu banyak melakukan membuat karyanya di ruang-ruang publik yang tentunya itu banyak ilegalnya. Ilegal ya, dianggap ya itu ilegal ya. Ilegal. Oke. Atau misalnya mereka jadi mereka menyembunyikan identitas mereka itu agar mereka itu nggak terdeteksi sih dia tinggal di mana. Atau mungkin ternyata ada banyak juga graffiti artist ternyata mereka dosen. Atau misalnya ternyata mereka seorang arsitek. Gitu ya. Atau ternyata mereka perawat atau dokter. Gitu, Mbak. Respected position di society ya. Karena kita nggak tahu kan siapa. Ternyata dia punya profesi tertentu ya. Karena kalau di Indonesia mungkin masih spesifik ya, mungkin kalau nggak jauh-jauh dari desain, arsitek, tapi ada juga kayak perawat, pelaut, terus ada yang ya dia ojol dan bisa, jadi mereka ngomong itu nanti terpengaruh begitu profesi ojol mereka, atau mereka perawat di rumah sakit ini kan jadinya nanti terseret juga ke usaha pribadi kan. Iya, menarik. Karena ini kan sebenarnya hobi ya. Hobi. Nah, kalau kita mau mengarah kepada toolsnya nih, Nur. Kalau kebayang saya, kalau mural itu kan bawa kaleng-kaleng cat ya, thinner, ya benar-benar seperti painter di kanvas gitu, mirip-mirip gitu ya. Bener nggak? Kalau mural artis tuh alat-alatnya sama atau beda lagi? Sebenarnya gini, kalau di street art ini kan ada graffiti artis, ada mural artis, ada juga yang menyebutkan mereka itu mixed media artis. Mixed media artis, apa tuh? Mixed media itu jadi mereka nggak membatasi karya mereka terhadap alat-alat tertentu. Jadi apapun entah itu kertas, entah itu apa, itu mereka gunakan untuk membuat karya. Nah, di Peron sendiri aku sama teman-teman tuh lebih cenderung ke mixed media artis. Kita terbuka untuk berbagai macam alat tertentu. Oh iya, jadi ada artis yang tidak ingin dibedakan ya antara mural artis atau apapun gitu ya? Ya, jadi mereka nyebut diri mereka mixed media artis. Mixed media artis, Oke. Nah, tadi Nur punya community ya? Atau semacam kolektif kali ya? Kolektif ya? Tentang Peron ya? Nah, boleh cerita nggak? Boleh sharing ke teman-teman? Oke, jadi Peron itu awalnya kita punya bukan kru ya mungkin ya, teman geng, terus kita sering gambar bareng, proyekan bareng. Terus
Terus dari situ kita tuh awalnya kesulitan mendapatkan barang untuk suatu proyek. Dan akhirnya geng kita ini kita coba ngobrol kayak gimana kalau kita bikin store aja. Bikin store. Ya. Oke. Untuk yang awalnya itu untuk kita konsumsi pribadi sih. Karena kita emang buat bikin karya sendiri. Untuk bikin karya sendiri. Dan teman-teman. Betul. Oke. Kita terus untuk proyekan. Karena jujur waktu itu sulit banget buat nyari toko yang warnanya lengkap. Pasti bolong. Atau misalnya restocknya itu nggak on time. Oke. Dan memang ingredientsnya ini susah ya kalau di luaran ya. Dulu awal-awal mungkin sebelum 2017 itu kan kita selalu beli toko bangunan. Toko bangunan, kan banyak tuh cat-cat ya. Cat kayak Pilox itu kan. Tapi semenjak 2017 itu udah banyak pabrik-pabrik lokal ini mendedicate sebuah produk khusus untuk teman-teman graffiti dan street art. Produk lokal. Mereka produk lokal. Produksi sendiri ya. Awalnya sebelum 2017 itu kita teman-teman senior di street art atau graffiti ini dia impornya itu dari Spanyol dan Jerman. Oke. Terus ada merek pertama lokal tapi bukan diproduksi di lokal tapi brand pertama Indonesia itu namanya Rema. Mereka pertama kali bikin inisiatif sendiri boleh dibilang independen ya, bukan produksi pabrik, tapi mereka masih mampu di luar. Terus semenjak itu mulai ada pergerakan yang cukup besar, sehingga banyak brand-brand lokal Indonesia, pabrik-pabrik besar yang sudah memproduksi cat semprot ini, akhirnya menghubungi teman-teman graffiti untuk membuat khusus produk untuk teman-teman. Tapi spesifik ke produsen cat semprot ya? Bukan cat kaleng ya? Mereka ada yang backgroundnya emang tadi spesialisasi cat semprot motor, terus mereka bikin brand baru untuk graffiti. Ada juga yang tadinya mereka itu nggak punya brand cat semprot, tapi cat tembok. Cat tembok. Terus mereka mulai memproduksi khusus cat semprot. Cuma emang dari pabrik-pabrik Indonesia. Dari lokal lah pokoknya. Ya, lokal. Keren. 2017 itu tuh udah mulai masih banyak produk-produk lokal. 2017. Apakah ingredients cat yang ada di toko bangunan itu nggak cukup? Ini turunan warnanya. Gradasi ya, turunan warnanya ya. Kalau harus dilihat kan cat motor merah, kuning, biru. Warna-warna dasar ya, warna primer ya. Kalau di teman-teman grafik itu merahnya aja bisa ada 7 turunan. Merahnya ada 7. Ya, kuningnya bisa 4-5 palet warna berbeda. Itu yang susah di toko bangunan. Iya. That's why teman-teman menginisiasi untuk membuat sebuah produk yang bisa diakomodir oleh para mural artis atau graffiti artis ini, karena banyak macamnya. Merahnya mau yang mana gitu ya. Betul, dan ada kalau di toko bangunan kan mereka biasanya ambil warna aman aja, warna yang populer. Nah kalau di graffiti atau street art ini khususnya ini mereka bisa sampai 200 jenis warna. Banyak ya. Banyak. Berarti benar kayak lukisan ya. Kalau di serius gitu berarti. Nah dari produsen cat semprot tadi berarti dia mengolah itu ya menjadi warna dasar campur-campur gitu ya. Dan selalu spray ya. Selalu spray. Karena emang yang dibutuhkan oleh mural dan grafiti ini spray. Kenapa kalau pakai kuas tuh lama ya? Sebenarnya kalau teman-teman seni rupa yang buat lukis di tembok, mereka lebih cenderung menggunakan cat tembok. Tapi teman-teman yang backgroundnya dari grafiti, mereka itu kan biasanya latar belakangnya itu bukan anak seni. Jadi mereka nggak sempat ada mengenyam pendidikan teori warna dan sebagainya. Jadi mereka cuma ambil warna yang udah ready, langsung mereka semprotkan. Kalau teman-teman seni rupa kan mereka belajar teori warna, campuran warna. Dia tahu cara campurnya. Ya, jadi bahkan dia cuma dengan cat 5 warna aja bisa jadi banyak warna. Iya, oke. Karena skill dia meramu cat ya. Makanya graffiti latar belakangnya itu kan siapa aja bisa jadi graffiti artist. Jadi emang mereka
tinggal pakai aja gitu. Oke. Belajar teori warna. Iya. Dan ada lagi nggak tools yang digunakan itu oleh para mural artist dan graffiti ini yang memang disuplai sendiri atau dari parent yang bisa nyuplai selain cat semprot? Oh ya, kebetulan kita udah beberapa tahun terakhir, mungkin 3 tahun 4 tahun lebih itu kita impor. Kita urus di sini impor. Kita impor karena nozzle-nya yang di kepala cat semprotnya ini ada yang punya hak patennya di luar negeri. Oh, punya dipatenkan ya? Perusahaan, ada satu perusahaan. Even nozzle-nya aja tuh teman-teman, nozzle tuh yang buat kepala yang buat semprot di atas botol itu ya, itu dipatenkan. Oh, wow, segitunya ya? Segitunya, dan kita waktu itu coba cari di Alibaba atau AliExpress itu ada nggak ya nozzle-nozzle serupa dari perusahaan Cina. Kan kalau kita pikir di Cina apapun bisa dibuat kan? Ya, adalah KW-nya lah atau di. Iya, enggak ya? Enggak. Jadi balik lagi ke perusahaan tersebut yang kalau nggak salah negara Eropa apa di benua Amerika ya, kalau nggak salah ada dalam perusahaannya, dia yang punya hak patennya. Punya hak patennya? Seluruh dunia dia yang pegang. Wah, gila, itu jenius banget sih. Soalnya nozzle aja dipatenin. Dan itu penting ya teman-teman ya, Nur ya, karena nozzle itu menentukan kualitas seninya tadi kan. Kalau semburan dari catnya itu ya, dari nozzle itu ditentukan kan ya. Jadi karena dia bentuknya gas, angin, kan kita berarti mengandalkan keluarnya tekanan. Ya. Jadi si nozzle ini sebenarnya hanya mengatur tekanan gas yang keluar. Jadi dengan dia ada selang yang kecil, tekanannya jadi kecil sehingga keluarnya kecil, nozzle terus nozzle itu dia besar sehingga memberikan efek keluar yang besar. Ada lagi nozzle yang mungkin dia di depannya itu dia sedikit beri efek tertentu sehingga memberikan efek yang unik. Jadi, ada efek-efek tertentu ya pakai nozzle itu ya? Ya. Ada juga yang hanya standar, kecil, sedang, dan besar aja. Yang nggak kepikiran sama saya itu ya kok bisa dipatenkan ya? Padahal fungsinya kan itu umum ya. Oke, menarik. Jadi nozzle ya, terus apa lagi selain nozzle cat? Toolsnya bagi para mural artis atau graffiti artis ini? Kita ada beberapa barang yang belum ada di Indonesia, harus impor dari luar. Misalnya kalau untuk cat yang di toko bangunan itu kan ada cenderung ada selangnya, Om. Iya. Nah itu kita tipe selang yang tipis kecil itu, Oke. Nah itu kita ngambil misalnya dari Jepang atau dari Cina masih banyak produksi. Tapi kalau yang cat semprot yang nggak ada selangnya, valve-nya itu dia cenderung kalau di cat semprot kan suka kalau di Baygon atau merek pengurus rantau kan ada selangnya. Yang nggak ada selangnya itu produksinya di Eropa, belum ada nggak dipegang Jepang atau Cina. Oke, itu baru tahu saya. Oke. Terus apa lagi selain itu? Tools. Aksesorisnya apa? Misalnya untuk teman-teman yang pengen efek yang besar. Atau kan kalau kita keseringan pakai spraynya suka pegal ya. Oh iya, jempolnya karena neken terus ya. Berjam-jam gitu ya. Betul, itu ada beberapa seperti Australia sama beberapa negara dia bikin aksesoris untuk kebutuhan teman-teman. Jadi mau nggak mau kita masih impor dari negara. Oh, masih impor. Oke. Nah kalau istilahnya perangkat perang ya, kalau kita mau visit ke suatu tempat untuk kita mau bikin mural atau graffiti, itu tantangannya apa aja? So, tas gede apa segimana sih, apa harus pakai ransel gede gitu? Enggak, biasanya tuh mereka itu udah di rumah sketch dulu. Atau misalnya kalau tergantung, kalau mural artis biasanya mereka menggunakan tembok-tembok yang legal. Pengejarannya kan lama. Emang mereka kan tujuannya untuk memberikan seni ke publik kan. Jadi emang mereka cenderung mengikuti prosedur ya. Jadi izin dulu keluarga. Terus mereka udah tahu tembok yang mau digambar itu luasnya seberapa. Mereka konsep udah di riset dulu lah ya. Mereka bikin konsepnya, bikin sketchnya, sehingga mereka bawa ke lokasi itu hanya warna-warna yang sesuai sketsa. Lebih efisien dong. Oke. Tapi kalau teman-teman graffiti, terutama yang vandal, mereka biasanya cenderung cuma bawa silver, hitam, putih aja itu. Silver, hitam, putih. Iya, pokoknya terjadi huruf gitu ya. Huruf atau enggak gambar apalah gitu ya. Mereka inginkan lah. Tapi ada juga kan graffiti artis yang benar-benar
bukan sama warna-warna kan? Ada juga itu namanya piece. Nah, mereka piece. Jadi mereka udah sketch dulu piece-nya, warna-warnanya udah mereka tentuin, terus mereka baru produksi. Nah, kalau kayak gitu biasanya mereka sih nyetok agak lebih karena kadang temboknya itu mereka sambil jalan mereka random aja pilih tembok. Oh, lo pernah nggak sih tiba-tiba udah capek-capek di gambar tiba-tiba besoknya atau berapa hari kemudian dicat putih lagi sama orang? Banyak. Terutama kalau dicat putih mungkin masih mending ya. Kadang teman-teman street art atau mural artist juga gambarnya ditiban sama teman-teman grafiti. Oh, teman-teman ditiban sama teman-teman grafiti yang lain? Ya, mungkin mereka nggak suka atau mereka ngerasa itu temboknya mereka, terus mereka hajar gitu. Oh gitu. Oh berarti udah biasa tuh ya? Udah bikin art ya? Atau mungkin kepuasannya habis itu difoto kali ya? Habis itu terserah nih mau dihapus juga gitu ya? Karena kan ruang publik ya, jadi nggak bisa kita kontrol gitu. Gini Nur, teman-teman mungkin ingin tahu nih dalam dunia street art ini yang kita tahu kan skateboard, hip hop gitu ya, dunia mural, dunia itu jarang ceweknya. Nah ternyata ada juga ya cewek yang menekuni dunia ini ya. Betul. Apalagi sekarang semenjak adanya sosial media seperti TikTok dan lebih cenderung ke video ya. Itu sangat banyak bermunculan konten-konten kreator yang berfokus pada bidang-bidang seperti graffiti dan street art. Ada ya? Ada banyak banget sekarang. Beda sama tahun 2012, 2011, 2013 itu masih jarang yang berfokus ke street art. Oh gitu. Tapi mereka harusnya secure dong, artinya ini yang legal gitu kali ya. Karena kan dipublish sosial media mereka. Atau mereka nggak apa-apa gitu, legal, pokoknya di syuting aja, ditaruh di sosial media. Ada yang legal, biasanya mereka ngeliatin wajah. Tapi kalau yang mereka cenderung ke graffiti dan vandalisme, biasanya mereka cenderung mensensor muka mereka. Oke, menutupi lah wajah identitasnya apalagi ya. Cuma mereka melihat sosok ini perempuan yang gambar, jadi mungkin yang disensor hanya wajahnya. Oke. Nah, kalau dari ini pengalaman pribadi nih, Nur ya, sebagai mural artis atau graffiti, pengalaman apa yang paling berkesan atau yang paling challenging lah, menantang gitu dalam membuat mural atau graffiti? Paling berkesan waktu awal-awal terjun tahun 2013-14 kayaknya. Itu kita kan maksudnya nggak punya media untuk menggambar ya. Jadi kita masih pakai tembok-tembok orang lah untuk berlatih kan. Oh iya. Kita pernah waktu itu menggambar di tanah kosong, tapi kiri kanan emang udah ada bangunan warga. Jadi tapi tanah itu kosong. Tanahnya kosong ya. Cuma emang mungkin area itu termasuk area eksklusif kali ya. Kawasan atau perumahan itu ya. Di perumahan berarti. Iya, Bintaro. Oh betul. Jadi mungkin warga di sana nelfon Satpol PP, jadi kita terciduk. Oh gitu. Tadi sempat terciduk ya. Oh gitu. Sebagian lagi adalah ketolongnya waktu itu karena saya perempuan dan salah satu teman perempuan. Jadi Satpol PP-nya itu kayak nggak percaya, kayaknya pelakunya bukan perempuan. Jadi dia melewatin saya sama teman, tapi yang cowok ketangkep. Oh yang cowok tangkep. Apa iya nih kayaknya bukan gitu ya. Oh gitu. Tapi udah sempat jadi gambarnya belum? Udah setengah. Udah setengah. Oh satu bidang tuh ya. Iya kan, jadi kita misalnya berlima, jadi punya bidang, dikasih bidang lah mungkin 3 meter masing-masing. Jadi lagi gambar Asia segitu, tiba-tiba ada PP nyamperin. Nah itu mural atau graffiti? Waktu itu kita ada yang mural, ada yang graffiti, campur aja teman-teman. Campur aja. Teman-teman kayak masih ngulik sih itu. Jadi masih bereksperimen. Yeah. Nah ini yang menarik nih, bagaimana teknik membagi peran atau teamwork ya kan? Karena kita satu bidang kan, satu bidang ada 5 orang menggambar satu karya yang sama, ya kan? Gimana cara ngebaginya? Apa misalnya kalau gambar orang, lu kakinya deh, lu palanya deh, atau gimana? Ada trik tertentu nggak?
Kalau di graffiti biasanya bisa spotnya ada 20 meter. Nah, masing-masing tuh udah punya skep masing-masing. Ada yang seperti itu. Oke. Jadi nanti dari 20 meter itu dikasih space 3 meter, 3 meter, 3 meter. Berarti tetap gambar yang berbeda dong? Gambar berbeda. Nanti backgroundnya yang menyatukan. I see. Bikin dulu sendiri. Dari background ini yang menjadikan itu jadi satu utuh karya. Oke. Ada juga, saya sempat punya kru namanya Asking. Itu kita Askingnya itu kru mural. Nah itu kita satu karya utuh digarap bersama-sama. Jadi misalnya kita gambar naga atau apa gitu, kakinya siapa, badannya siapa, kepalanya siapa. Nah itu kita udah konsep dulu sebelum hari H eksekusi, kita konsep di kertas. Tadi kita bagi tugas. Intinya di konsep itu ya? Ya, di proses sketsanya itu kita brainstorming kan. Iya, betul. Apa. Tapi kita nanti di karyanya itu jadinya milik bersama. Kita nggak nyebut itu karya saya, tapi ini karya kru bernama Asking. Oke. Dan itu kalau dari segi teknis kan challenging ya? Artinya bukan hanya soal warna aja yang sama. Stylenya juga harus sama dong. Bahkan naga nih dari kepala sampai buntut. Jangan kan apakah mungkin nanti jadi beda-beda? Naga yang satu ada sayapnya, tiba-tiba yang sini yang satu sepakat ada apinya, tiba-tiba kakinya begini. Atau mereka sudah satu visi bahwa naga yang kita gambar tuh kayak gini gitu ya. Cuma bentuk garisnya yang berbeda. Bentuk garisnya mungkin beda-beda. Bentuk garis goresannya, tapi tetap bentuk dari jauh keseluruhannya itu bentuk naga. Berarti ada kemungkinan juga bahwa itu kalau dari detailnya mungkin beda ya. Karena kan orang beda-beda, beda style, beda skill, beda rasa. Betul. Tapi kalau dari jauh, ini naga dan bisa dinikmati sebagai suatu karya yang utuh gitu ya. Oke. Menarik. Nah, menurut teman-teman mungkin ingin tahu ya, keberadaan atau eksistensi mural atau graffiti artis ini di mana aja sih? Kalau untuk mural itu sebenarnya luas, karena kan banyak daerah-daerah itu belum terjangkau oleh pilot cat semprot ya. Oke. Jadi emang terutama di daerah-daerah terpencil itu lebih banyak tumbuh komunitas mural dibandingin komunitas graffiti. Daerah kecil. Ya, daerah kecil yang mungkin pedesaan atau di pedesaan ya. Oke. Tapi kalau graffiti ini tumbuhnya itu di urban kota-kota yang udah urban, yang sangat modern itu udah banyak bangunan konkret, beton-beton gitu ya, tembok-tembok gitu ya. Dan itu komunitasnya mulai tumbuh, terutama kota-kota besar. Kota besar lah ya kalau misalnya graffiti. Karena emang konsepnya kan ini dari barat ya. Jadi emang ini tuh semacam budaya yang dipakai oleh anak-anak muda ini dan cukup price juga harganya, karena satu kali itu 40.000 sekali beli. Mereka harus spend uang tuh 400.000. Untuk sekedar coret-coret. Ya. Oke. Ya lumayan ya. Ya, jadi kalau misalnya untuk di pedesaan kan mungkin uang jajannya 40.000 itu untuk berapa hari gitu. Atau memang medianya di mana ya kalau di pedesaan kan? Mungkin jarang tembok lapang seperti kayak di kota-kota kan? Iya, dan mungkin di pedesaan kan banyaknya jual toko bangunannya, jual cat tembok. Cat tembok gitu ya. Dan warna-warnanya juga udah terbatas ya. Oke. Bisa nggak sih mereka kalau cat tembok mungkin bisa dioplos ya. Spray kan susah ya. Gimana ya? Jadi kalau misalnya mereka pengen ada warna oranye neon gitu, yang sempat mereka pakai di Jakarta, itu banyak teman-teman yang pas dia pulang kampung mereka harus standing dari Jakarta ini via darat. Karena warnanya nggak ada di kampung. Gitu. Iya. Cari warnanya terbatas ya. Terusnya juga belum banyak yang jual di. Oke. Nah, kalau berarti kan tadi dari supply tadi ya. Ada untuk mengakomodir graffiti artis atau mural artis di daerah-daerah ini, berarti mereka harus beli atau pesan di kota besar dong ya? Kota besar. Kota besar, karena mereka nggak ada di situ ya? Atau di online juga banyak kali ya? Mereka bisa semenjak udah ada marketplace. Marketplace ya? Mereka udah bisa sistem pengelolaan. Oke. Tapi kalau untuk seperti teman-teman di Pulau Sulawesi, Kalimantan, atau Papua,
mereka masih agak kesulitan untuk memesan gitu. Karena emang pengiriman hanya melalui darat dan laut. Oh gitu, karena bahaya ya? Karena bisa meledak ya? Karena kan gas. Gas ya? Oh, pesawat tekanan ya? Tekanan. Oh, itu juga tantangan ya? Jadi kalau untuk lewat pesawat, kalau laut aman lah ya? Iya. Kalau untuk dikirim lewat pesawat itu pasti ya airline pasti nolak lah gitu ya, pasti screening. Kayak dulu kami ada project di Manado. Terus kami coba hubungin di Manado itu ada nggak ya toko graffiti atau toko urban art supply? Nggak ada. Akhirnya mau nggak mau kami packing itu dan kirim via laut kapal. Iya kapal. Wih cukup lama ya nyampainya. Iya, 2 minggu nyampainya. Oh iya baru nggak saya. Jadi emang karena gas di dalam kaleng ini mudah meledak mungkin ya. Oke. Dan mudah terbakar juga kan. Karena kan itu ya kayak apa sih? Thinner kan mudah terbakar kan? Oh oke. Nah kalau ini pengalaman dari Nur lagi ya. Nur kan juga pernah punya opportunity untuk berkarya di mancanegara. Boleh sharing dong ke teman-teman nih. Oh ya dulu waktu itu kan sempat ikut komunitas yang berisikan teman-teman perempuan yang di jalan. Nah waktu itu kebetulan ada salah satu semacam ini movement ya yang membuatnya itu orang domisilinya di Hong Kong tapi dia orang bule. Oke. Terus dia sempat bikin suatu campaign ya, campaign seni di gang sempit. Jadi waktu itu teman-teman komunitas perempuan ini ikut membantu. Lalu setelah dari situ mereka bikin program yang kerjasama sama Kedutaan Besar Australia untuk mengambil beberapa perempuan dari Indonesia dan juga dari Australia untuk dipertemukan. Kolaborasi? Iya, ada kolaborasi. Terus nanti si artis yang dari Australia ini pameran di negaranya. Nah, kebetulan artis yang dari Australia ini kan dosen. Jadi kita waktu itu di kayak semacam di sayembara ya. Siapa yang mau ikut ini? Jadi harus buat esai. Submit lah di submit itu. Terus waktu itu aku coba iseng-iseng nih kayak bikin esai, bikin mengutarakan idenya mau seperti ini. Terus ngirim hal tersebut ke form yang mereka sediain. Nggak taunya ternyata malah lolos. Iya. Nah kita dibawa ke Australia, terutama di Brisbane ya. Di Brisbane, oke. Kita kayak semacam pertukaran budaya. Jadi di sana itu belajar tentang seniman-seniman perempuan itu gimana mereka berproses untuk karyanya. Terus kunjungan ke galeri-galeri lokal di sana. Cara galeri itu membuat artis-artis yang baru-baru ini bisa sampai ngorbitin karyanya ke internasional. Terus di sana juga kita visit ke pabrik pembuat catnya itu. Oh, visit buat pabrik pembuat catnya. Banyak ya di sana ya? Di sana itu ada satu brand yang mendunia namanya Iron Light. Jadi kita Iron Light. Nah itu ternyata brand dari Australia, tapi udah sampai ke seluruh dunia lah ekspansinya gitu ya. Gitu. Jadi kita visit juga ke sana karena emang brand tersebut mengkhususkan diri mereka tuh untuk street art sih. Emang segmennya itu untuk para street art. Kita kunjungan ke sana. Oke. Dan terus kita dikenalin juga sama teman-teman seniman street art perempuan di Indonesia. Menarik. Bertukar pikiran, terus sempat bikin karya bareng, dan finalnya pameran sama yang tersebut. Karya barengnya bentuknya apa? Satu kanvas bareng sih. Satu kanvas bareng. Oh, berapa orang yang kolaborasi? Waktu itu ada mungkin 4 ya, tapi yang diterbangin cuma 2. Dua orang Indonesia, 2 orang dari Australia. Enggak, jadi yang dari Indonesia 2, tapi artis yang Australia ini cuma 1. Cuma 1. Oh, bikin karya bareng. Bikin karya terus mereka pameran. Si artis tersebut pameran di kotanya. Oke. Nah, di Peron sendiri pun as commodity yang juga store dari supply mural ini ya atau grafik ini juga pernah membawa
anggota komunitas mancanegara juga ya? Oh, itu sebenarnya jadi gini, kita tuh kan awalnya dari pertemanan ya. Pertemanan. Parent juga sebenarnya lebih ke kolektif. Jadi awalnya itu kita itu kolektif ya, berbareng bersama-sama, punya hobi yang sama dan punya mimpi yang sama. Nah, ternyata salah satu dari teman kita ini lebih dulu mencapai impiannya. Oh, gitu. Jadi kita sampai sekarang pun kita masih terlibat di proyeknya untuk membantu di bagian di balik layarnya. Teman kita tersebut sih. Itu di luar negeri ya? Iya, dia sempat mewakili Indonesia ke Doha, Qatar. Oh, oke. Wow, luar biasa. Ya. Keren. Dari street artnya itu. Nah, Nur ini bisa sharing ke teman-teman nggak? Nih kalau ada anak muda nih, anak muda Gen Z gitu, tertarik nih jadi mural artis atau graffiti artis gitu ya, mereka harus belajar apa sih? Yang pertama yang harus mereka pelajari itu adalah ya pelajaran seni dasar sih. Seni dasar? Ya, atau mungkin ya seperti menarik garis, membuat bentuk-bentuk sederhana. Jika udah sampai dikuasai sampai itu, kalau mereka mau masuk ke mural, berarti mereka harus menguasai gambar dasar ya, gambar bentuk. Tapi kalau mereka mau fokusnya ke graffiti, berarti mereka harus lebih banyak bereksperimen di tipografi ya. Fonts gitu ya. Nur, ini mungkin teman-teman ingin tahu nih biar realnya. Kalau di Jakarta tuh bentuk wujud street art itu di mana aja sih? Mungkin bisa sharing nggak ke teman-teman? Mungkin contoh yang paling populer itu di stasiun di Sudirman ya. Stasiun Sudirman ya? Iya, yang di lorongnya itu. Oh, bawahnya lorongnya. Banyak karya teman-teman yang udah resmi. Kayak salah satunya sempat kolaborasi sama artis Berlin. Kerjasama antara pemerintah Indonesia sama pemerintah Jerman. Oh. Mereka bikin karya di situ. Cuman aku belum tahu apakah masih ada atau udah diganti. Tapi itu banyak karya lah di situ. Banyak ya. Itu instalasi juga, mural juga ya. Kadang ada instalasi, kadang ada mural. Oh. Di lorong itu bagus. Iya. Berarti mereka harus kuliah nggak sih? Enggak. Kalau untuk graffiti atau mural ya mereka asal mereka bisa gambar, suka seni, mereka punya kesempatan yang sama sih. Udah bisa lah ya untuk basic itu ya. Mungkin belajar dari YouTube atau dari mana gitu ya. Cuman mungkin kalau jam terbang aja dilatih. Karena itu kan karena kan ini bukan mengontrol kuas, mengontrol gas. Mengontrol gas? Keluar gas. Kencang atau sedang atau kecil itu kan betul latihan di jarinya itu. Oh, karena pengaruh ya? Mau nyemprotnya tekannya segimana akan pengaruh sama musiknya. Kalau memberi efek-efek biar halus, gradasi warnanya juga harus dilatih. Oke. Nah, buat teman-teman nih ada pesan-pesan nggak buat teman-teman dari Nur sebagai street artist ya? Pesan-pesannya mungkin untuk street art di Indonesia sendiri masih panjang ya perjalanannya, karena emang seni di Indonesia sendiri itu kan sebenarnya masih belum dihargai sama warga Indonesia karena kita masih negara berkembang. Tapi kalau untuk street art sendiri di luar negeri itu udah sangat diapresiasi. Cuman harapannya mungkin kalau ekonomi Indonesia ini semakin bertumbuh kan, karena ini adalah konsumsi tersier ya, jadi primer. Ya harapannya ikut berkembang juga seiring dengan ekonomi yang berkembang. Seiring perkembangan ekonomi lah ya. Oke, teman-teman, nih seru juga ya diskusi kita hari ini dan sangat unik. Terima kasih Nur yang sudah hadir di podcast saya. Demikian teman-teman, sampai jumpa. Bye.